Air menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Air juga digunakan dalam mendukung aktivitas semua orang di Balai Kota DKI Jakarta, dari beribadah, cuci piring, hingga penggunaan air di kamar mandi. Namun, kemana sebenarnya hasil air limbah yang telah digunakan itu bermuara? Yuk warga Balai Kota, mari kita simak penuturan dari Subbagian Jaringan Air, Biro Umum dan ASD, Sekda DKI Jakarta, mengenai pemanfaatan air limbah di Balai Kota DKI Jakarta di video ini. Kompleks Balai Kota memiliki ruang pengolahan air limbah domestik atau sewage treatment plant yang berfungsi untuk mengolah air limbah rumah tangga, termasuk air limbah dapur, air bekas, air kotor dari kamar mandi, dan kotoran. Yang bertujuan agar limbah tidak mengandung zat pencemar lingkungan, sehingga layak buang yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali menjadi air untuk non-konsumsi. Dasar hukum pengolahan air limbah yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik. Proses pengolahan air limbah di Kompleks Balai Kota terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tiap gedung memiliki bak penampungan sementara yang selanjutnya akan dikontrol oleh petugas atau PJLP untuk ketinggian air dan pembersihan dari sampah-sampah. Dari bak penampungan tersebut, selanjutnya menggunakan pompa untuk ditransfer ke ruang STP. Di ruang STP, air limbah akan melalui beberapa proses pengolahan dengan dibantu oleh bahan kimia, sehingga menjadi hasil buangan yang memenuhi baku mutu air. Di dalam STP mempunyai beberapa bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya ada yang disebut sistem aerasi atau sistem backwash. Pada sistem ini merupakan pemberian gelembung udara untuk menghidupkan bakteri yang terdapat di dalamnya. Bakteri berfungsi untuk mengurai dan menghancurkan sludge, sehingga akhir output STP berupa limbah yang berbentuk air bening. Beberapa alat yang digunakan dalam proses pengolahan air limbah seperti pompa transfer untuk mentransfer dari bak penampungan menuju STP. Selanjutnya ada mesin blower untuk menghasilkan udara di bak penampungan. Ada aerator untuk menyebar gelembung udara, exhaust fan untuk sirkulasi udara dalam ruang STP, bak atau filter sampah untuk menyaring sampah, dan mesin dosing pump untuk mengatur pemberian bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan dalam proses ini berfungsi untuk membentuk vlog-vlog besar, pengikat kotoran pada air, untuk desinfektan dan oksidator, dan ada juga bahan kimia yang berfungsi untuk penjernih air. Proses pengelolaan sehingga menjadi air bersih melalui beberapa tahapan yang dimulai dari koagulasi, yaitu proses untuk memisahkan air dengan pengotor yang terlarut di dalamnya. Proses destabilisasi ini dapat dilakukan dengan penambahan bahan kimia maupun dilakukan secara fisik dengan rakit mixing, hidrolis maupun cara mekanis. Flokulasi adalah proses untuk membentuk dan memperbesar flok pengotor yang terendapkan. Pada proses ini dilakukan pengadukan lambat dengan syarat air harus tenang. Untuk meningkatkan efisiensi, biasanya ditambah dengan senyawa kimia yang mampu mengikat flok-flok.
Sedimentasi adalah proses untuk mengendapkan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh proses sebelumnya. Desinfeksi adalah proses penambahan senyawa kimia untuk mematikan kuman yang kemungkinan masih ada, seperti penambahan klor, ozonisasi, UV, dan sebagainya. Hasil pengolahan air belum memenuhi standar baku mutu air untuk dapat dikonsumsi binatang ataupun manusia, sehingga pemanfaatannya sebatas penyiram tanaman di halaman DPRD DKI Jakarta dan Kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Kebersihan dan ketertiban di kompleks balai kota tercipta dari kesadaran masing-masing individu. Jagalah kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang pembalut atau tisu di dalam kloset. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan alat dan mengganggu saluran instalasi pipa pembuangan air kotor. Jadi, lebih hemat dan bijak dalam menggunakan air untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang.